Indonesia kaya akan mitos dan kisah mistis yang turun-temurun dipercaya oleh masyarakat. Dari larangan duduk di depan pintu karena akan sulit jodoh hingga mitos tentang pocong yang melompat-lompat di kuburan. Cerita-cerita ini sering menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagaimana jika kita melihatnya dari sudut pandang sains? Apakah ada penjelasan logis di balik mitos-mitos ini? Mari kita kupas satu persatu. 1. Mitos jangan duduk di depan pintu, nanti sulit jodoh. Mitos ini sering kita dengar dari orang tua. Namun, secara logis, duduk di depan pintu bisa mengganggu lalu lintas di dalam rumah dan dianggap kurang sopan. Selain itu, dari segi psikologi, seseorang yang sering duduk menyendiri di depan pintu mungkin kurang aktif dalam bersosialisasi, yang bisa berpengaruh pada sulitnya menemukan pasangan. Dari segi Feng Shui, posisi duduk yang menghalangi aliran energi, Qi, dalam rumah juga dikaitkan dengan hambatan dalam kehidupan pribadi seseorang. 2. Mitos pocong yang melompat di kuburan. Banyak saksi mata mengaku melihat pocong yang melompat-lompat di pemakaman. Namun, dari sudut pandang sains, ada kemungkinan efek pareidolia, yaitu fenomena di mana otak manusia menginterpretasikan objek acak sebagai bentuk yang familiar, seperti wajah atau sosok manusia. Selain itu, kondisi lingkungan yang gelap dan psikologi ketakutan bisa memperbesar ilusi ini. Dalam beberapa kasus, hewan malam seperti burung hantu atau anjing liar yang bergerak bisa menciptakan bayangan yang menyerupai sosok pocong. 3. Mitos dilarang bersiul di malam hari karena bisa mengundang makhluk halus. Mitos ini sangat populer di berbagai daerah. Namun, jika ditelaah secara ilmiah, bersiul di malam hari sebenarnya hanya mengganggu ketenangan lingkungan. Dari segi psikologi, mitos ini mungkin dibuat untuk mencegah anak-anak atau orang-orang membuat kebisingan saat malam agar tidak mengganggu orang lain yang sedang beristirahat. Selain itu, ada kemungkinan bahwa suara siulan dapat menarik perhatian binatang liar yang lebih aktif di malam hari, seperti ular atau kelelawar. 4. Mitos jangan keluar saat maghrib karena banyak setan berkeliaran. Secara ilmiah, ada alasan masuk akal di balik larangan ini. Pada saat maghrib, intensitas cahaya mulai berkurang, sehingga pandangan manusia tidak sejelas siang hari. Selain itu, waktu ini juga bertepatan dengan jam aktif berbagai serangga, seperti nyamuk yang mulai berkeliaran. Maka, masuk akal jika orang tua melarang anak-anak bermain di luar saat maghrib untuk menghindari gigitan nyamuk atau bahaya dari kurangnya pencahayaan. Dari sudut pandang medis, perubahan suhu dan kelembapan saat senja juga bisa mempengaruhi kesehatan manusia, terutama bagi yang memiliki kondisi pernapasan seperti asma. 5. Mitos gunung dan laut tempat bersemayamnya roh halus. Banyak masyarakat percaya bahwa gunung dan laut adalah tempat yang penuh dengan roh halus. Namun, secara ilmiah, area pegunungan dan lautan memang memiliki kondisi yang bisa menimbulkan efek mistis. Misalnya, suara angin di gunung bisa menciptakan efek akustik yang menyeramkan. Sedangkan laut yang luas dan dalam seringkali memunculkan fenomena aneh seperti arus bawah yang berbahaya atau cahaya bioluminesensi yang terlihat misterius. Di beberapa daerah, medan elektromagnetik yang tinggi juga dapat mempengaruhi sistem saraf manusia, menciptakan sensasi tidak biasa yang bisa disalahartikan sebagai kehadiran makhluk gaib. Banyak mitos mistis di Indonesia yang jika ditelaah lebih jauh, memiliki penjelasan logis dari sudut pandang sains. Meskipun demikian, mitos-mitos ini tetap memiliki nilai budaya dan moral yang penting dalam kehidupan masyarakat. Daripada sekadar takut atau percaya begitu saja,
Ada baiknya kita memahami makna di balik mitos dan menggunakannya sebagai bahan pembelajaran. Sains membantu kita memahami dunia dengan lebih rasional, namun tetap menghormati nilai-nilai budaya yang telah ada. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada mitos lain yang ingin dibahas? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya.